Oke, ayo kita bedah bareng-bareng sebuah cerita yang terus terang cukup mengejutkan. Cerita tentang bagaimana sebuah negara kecil di Afrika Barat bisa jadi raksasa di lautan lepas. Kalau kita bicara soal tonase kapal, ya, registri Liberia ini nomor satu. Paling besar di seluruh dunia. Betul-betul kekuatan maritim yang luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Kok bisa Liberia, yang garis pantainya ya biasa aja, malah mendominasi perkapalan global? Dan apa sih registri kapal itu sebenarnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting banget. Untuk jawab itu semua, kita harus bongkar dulu apa sih isi dari organisasi raksasa yang mungkin jarang kita dengar ini. Jadi kita akan kupas tuntas semuanya, mulai dari yang paling dasar, terus kita lanjut ke bisnisnya, pengawasannya di lautan, sampai ke urusan bajak laut dan keamanan global yang risikonya tinggi. Nah, ini dia kuncinya. Liberia itu menjalankan yang namanya registri terbuka. Maksudnya apa? Gampangnya gini, kapal dari negara manapun boleh loh mendaftar dan pakai bendera Liberia. Biasanya ya, karena pajaknya lebih enteng dan aturannya lebih longgar. Nah, inilah rahasia kenapa mereka bisa jadi sebesar ini. Oke, sekarang kita udah ngerti ya konsep dasarnya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, apa sih kerjaan mereka sehari-hari, karena ini jauh lebih dari sekedar urusan stempel di atas kertas loh. Anggap aja begini, registri kapal ini tuh kayak gabungan antara Samsat, tempat kita daftar kendaraan, sama badan pengawas yang memastikan semua kapal komersial di dunia ini patuh aturan. Jadi satu lembaga, dua fungsi penting. Prosesnya sendiri menarik banget. Dari sini kelihatan loh, perjalanan sebuah kapal dari A sampai Z, mulai dari pendaftaran, pas kapal yang masih baru kinclong, terus kalau ada pindah bendera atau daftar ulang, sampai akhirnya di ujung usianya kapal itu didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan. Semuanya diurus. Di antaranya apa? Kerjaan mereka nggak cuma soal kapal loh. Mereka juga nawarin berbagai layanan korporat. Jadi kayak one-stop shop gitu buat perusahaan di industri maritim. Mau bikin PT? Bisa. Mau urus izin? Bisa juga. Lengkap pokoknya. Oke, urusan administrasi kapal itu pentingnya, tapi ada peran lain yang jauh lebih besar lagi, yaitu menegakkan aturan main di seluruh lautan dunia. Nah, ini bagian yang serius. Jadi, mereka ini kayak polisinya aturan maritim internasional. Aturan-aturan penting kayak SOLAS, yang isinya soal keselamatan, memastikan tiap kapal punya skoci, pemadam api yang berfungsi, pokoknya semua aman. Terus ada MARPOL, ini buat lingkungan, biar nggak ada yang buang minyak atau sampah sembarangan ke laut. Dan yang nggak kalah penting, MLC, yang ngurusin hak-hak para pelaut, mulai dari gaji sampai kondisi hidup yang layak di kapal. Dan semua update aturan ini disebar lewat ratusan pemberitahuan maritim tiap tahun, jadi semua harus up to date. Dan cakupannya itu, wah luas banget. Mereka ngatur hal-hal yang mungkin nggak pernah kita pikirin. Contohnya, gimana cara ngelola air balas kapal biar nggak bawa spesies asing ke ekosistem baru. Terus standar emisi biar nggak mencemari udara. Sampai aturan super ketat buat kapal-kapal yang nekat berlayar di perairan kutub yang ekstrem. Detail banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan terus terang paling menegangkan dari kerjaan mereka, yaitu melindungi kapal-kapal dari bahaya di lautan lepas. Jadi registri ini fungsinya juga kayak pusat intelijen. Mereka ngeluarin yang namanya Buletin Keamanan Maritim atau MSB. Dan ini bukan laporan mingguan ya, ini real time. Begitu ada ancaman, informasinya langsung disebar. Isinya itu bukan cuma, hati-hati di area Somalia ada bajak laut. Nggak cuma itu. Peringatan mereka itu detail banget, sampai ngasih panduan spesifik. Misalnya, rute mana nih yang lebih aman, atau jam berapa sebaiknya lewat suatu area. Semua demi keselamatan kapal dan krunya. Dan nggak cuma soal bajak laut loh, kalau ada konflik geopolitik yang lagi panas di suatu wilayah, mereka juga ngasih update. Jadi armada mereka selalu tahu risiko terbaru yang ada di luar sana. Jadi ini bukan cuma ngasih peringatan, tapi juga ngasih solusinya. Mereka punya prosedur yang jelas, kayak checklist apa aja yang harus disiapkan buat anti pembajakan, bahkan sampai protokol resmi kalau mau pakai tim keamanan bersenjata di atas kapal. Tapi kita ngomongin soal teknologi, soal aturan, soal keamanan, semua itu nggak akan jalan tanpa manusianya kan? Nah, sekarang kita geser fokusnya ke elemen yang paling vital di lautan, para pelaut. Gimana sih registri ini berpengaruh ke kehidupan mereka? Ternyata perannya besar banget buat para kru. Registrasi ini ngawasin semuanya. Mulai dari standar rekrutmennya, mastiin pelatihannya bener, ngurusin lisensi dan sertifikatnya, sampai ngebela hak-hak mereka dan mastiin mereka diperlakukan dengan adil di atas kapal. Bahkan urusan pelecehan pun mereka urus. Intinya apa? Supaya ada standar yang jelas di seluruh dunia, baik itu soal skill atau keahlian para kru, maupun soal kesehatan fisik mereka. Jadi, semua kru di kapal berbendera Liberia itu harus memenuhi standar yang sama.
Nah, kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, kelihatan kan, ini tuh sebuah sistem yang super kompleks, tapi juga super penting buat roda ekonomi global bisa terus berputar. Dan jangan salah, skala operasinya itu raksasa. Angka yang Anda lihat ini cuma secuil contoh dari ratusan dokumen, aturan, dan panduan yang mereka keluarkan untuk mengatur armada kapal terbesar di dunia. Kebayangkan rumitnya? Jadi, intinya begini. Bendera yang berkibar di tiang kapal itu bukan sekedar hiasan atau simbol negara. Sama sekali bukan. Itu cuma puncak dari gunung es. Di bawahnya ada sistem administrasi, regulasi, dan keamanan global yang super kompleks, yang dampaknya terasa buat kita semua, entah kita sadar atau enggak. Ini yang bikin kita mikir kan, di tengah tantangan baru, mulai dari perubahan iklim sampai politik dunia yang makin panas, gimana ya nasib raksasa-raksasa tak terlihat ini? Gimana cara mereka beradaptasi supaya dunia kita ini tetap terhubung? Ini pertanyaan besar buat masa depan kita semua.